89.7 FM cerdas, informatif dan solutif, ditemani bersama saya Lilo Roili. Dan sudah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan akan ada talk show bersama teman-teman dari komunitas Lebak Runners ya. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan nanti kita akan sharing tentang bagaimana mereka akan ada agenda Road to Rangkas Bitung 2026. Aduh, nyebutnya juga agak gimana gitu ya. Nanti kita tanya-tanya ya sahabat Muda Tuli ya. Kita langsung kenalan aja dulu. Bangga, silakan. Kakak siapa ini namanya? Oh iya. Perkenalkan, saya Sofyan Hadimawan. Saya perwakilan dari Lebak Runners. Oke, Lebak Runners. Ini kita spellnya gimana sih? Rangke Bitung 2026 atau Rangkas Bitung 2026 atau gimana? Iya, sebetulnya simpelnya ini tuh Rangkas Bitung 5K. Rangkas Bitung 5K. Ya, Rangkas Bitung 5K, cuma kita bikin gimmick, jadi ditulisnya Ran K5 Bitung. Jadi Rangkas Bitung. Oh gitu. Ya. Biar plesetannya mah Run 5K. Bitung 2026 gitu. Ya, maksudnya Rangkas Bitung 5K lah gitu. Oh iya bisa masuk. 5K 2026. Oke. Jadi kalau kita nyebutnya gimana? Nyebut biasa aja Rangkas Bitung. Iya, Rangkas Bitung 5K lah. 5K. Oke, siap. Mau melakukan road to Run K Bitung. Mas Rangkas Bitung 5K 2026 gitu ya. Oke. Sebelum kita ngobrolin tentang eventnya itu, boleh kita sharing dulu Rangkas Bitung 5K 2006 itu apa gitu? Ya, baik. Semacam apa gitu? Rangkas Bitung itu atau Rangkas Bitung 5K ini adalah event lari yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak yang berkolaborasi dengan komunitas lari yang ada di sini yaitu Lebak Runners. Ya, selain mengajak masyarakat untuk gerak gitu ya, untuk membiasakan hidup sehat, ini juga menjadi event kebersamaan sih. Ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi lah. Selain kita untuk mengajak masyarakat untuk bergaya hidup sehat, kita juga memperkenalkan Rangkas Bitung dan Kabupaten Lebak ke masyarakat yang lebih luas lah gitu. Jadi kita mengajak pelari-pelari yang ada di Jabodetabek untuk datang ke Rangkas, lari di kota Rangkas Bitung, biar mereka tahu oh ini ada ya gitulah. Jadi base-nya sebetulnya ini sebuah komunitas. Iya, jadi dinamakan Lebak Runners. Ya, ini tuh event kolaboratif antara Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak dengan komunitas Lebak Runners. Nah, ini merupakan event kedua. Sebelumnya event pertama dilaksanakan di tahun 2024. Gitu. 2025 kita tidak laksanakan, banyak animo dari teman-teman pelari yang 2024 ikut, kemudian yang belum kebagian gitu ya, masih ya akhirnya ya 2026 ini bagian dari respon dari kita terhadap tingginya animo masyarakat terhadap Run K5 Bitung ya. Sebelum kita ngobrolin tentang kesuksesan di tahun 2024 itu, ternyata alhamdulillah sudah hadir ya partner kita. Sok mangga silakan kenalkan dulu kali ke sahabat Muda Tuli, siapa dan ada posisi nggak sih kalau di Lebak Runner ini, jabatan atau kepengurusan? Oh iya. Nah, izin nih saya. Jadi gimana menyampaikan informasi. Kalau di Lebak Runners itu sebetulnya kita hanya wadah pelari hobi sebetulnya. Wadah pelari hobi, kita nggak punya struktur sebetulnya. Jadi kita sama-sama hobi lari, kita ngumpul dalam satu wadah itu Lebak Runners. Jadi kita sebetulnya nggak punya struktur, nggak ada ketua, nggak ada. Tapi yang menggerakannya Kak Sofyan ini. Ya, kita kebersamaan aja. Untuk yang di sebelah saya, silakan kenalin aja dulu supaya sahabat Muda Tuli juga kenal gitu. Oke, terima kasih. Saya Firman Arif Hidayat, bertugas di Korpri. Kalau secara struktural saya di Gunung Kencana, di Kecamatan Gunung Kencana,
dalam hal event Rankas Bitung ini kami ditugaskan Ketua Korpri berkolaborasi dengan komunitas Lebak Runners agar penyelenggaraan ini memang berbasis komunitas sehingga saya perwakilan dari Korprinya. Oke. Jadi ini komunitas tapi tidak ada kepengurusan lah gitu ya. Basicnya bareng-bareng aja. Oke. Tapi tetap harus dimotori gitu kan ya, supaya bisa bergerak gitu kan. Oke. Terus kemudian pasti membuat sebuah komunitas ada tujuan yang mau dicapai pastinya gitu ya. Boleh lebih spesifik lagi gitu, kira-kira goalsnya mau apa nih? Silakan. Mau Pak Firman, Kak Firman, saya nyebut kakak aja deh. Eventnya apa komunitasnya? Komunitasnya aja dulu, lalu kemudian nanti kita bergeser ke eventnya nanti. Komunitasnya ini ya beliau lah. Coba Kak Sofian. Goalsnya dari komunitas ya. Betul. Iya, pada prinsipnya sih goalsnya kita ingin lebih mengajak kepada masyarakat yang lebih luas agar yuk kita gerak gitu, kita bangun kesadaran hidup sehat kan, gitu, kesadaran hidup sehat ya. Kalau misalkan masyarakatnya sehat, ya pemerintahnya juga kuat kan. Gitu. Iya benar. Betul, kan? Fisiknya kuat, ngapa-ngapain juga enak gitu ya. Oke. Nah kemudian akhirnya awalnya gimana sih? Ini awalnya Lebak Runners ini ada dari siapa yang menginisiasi? Ya. Kalau Lebak Runners itu awalnya ya tadi kita sama-sama pelari hobi yang suka lari di alun-alun. Awalnya kita cuma say hi gitu, papasan di Jalan Multatuli atau di alun-alun gitu, say hi. Akhirnya kita kenalan, ngobrol dari 3 orang, 4 orang, 5 orang. Akhirnya kita kumpulin yuk pelari hobi di Rangkas gitu. Kita kumpulin, kita bikin grup WhatsApp. Ya udah akhirnya terbentuklah Lebak Runners itu dari hal ya sepele ya, dari silaturahim, dari ngobrol-ngobrol, suka papasan di alun-alun. Ya alhamdulillah sekarang member kita kalau di WhatsApp itu ada 260 sekian. Wow. Jadi kalau kita lari di alun-alun sekarang udah banyak temen tuh. Jadi udah nggak masing-masing lagi. Ada identitas tersendiri nggak supaya kita tahu bahwa ini adalah komunitas kita nih Lebak Runners? Nggak ada sih. Ya, mencirikan. Paling dari jersey aja mungkin. Jersey. Ya. Kita ada jersey, ada seragam lah. Ada seragam. Oke, siap. Nah, kemudian dari perkumpul tersebut akhirnya banyak tuh yang menjadi anggotanya gitu, anggotanya gitu ya, peminatnya gitu. Kemudian bikin sebuah event kan ya, namanya kalau tahun 2024 Rangkas Bitung 5K. Sekarang juga sama? Sama. Oke. Sama. Nah kalau yang 2024 itu seperti apa? Bisa di-share mungkin kepada sahabat Multatuli? Iya, yang 2024 pada prinsipnya sama. Eventnya event hajatnya Korpri Kabupaten Lebak yang berkolaborasi dengan kami, dengan Lebak Runners kan gitu ya. Ya hampir sama sebetulnya. Nah ini kita bikin yang seri keduanya lah. Seri kedua. Ya, seri keduanya. Dengan harapan yang seri keduanya kita bisa lebih meningkatkan lagi keseruan eventnya kan gitu ya. Ya intinya kita bikin happy lah pelari-pelari yang ada di Jabodetabek lah gitu ya. Gitu. Mereka datang ke Rangkas, mereka happy, bisa merasakan ternyata kota Rangkas Bitung tuh keren gitu ya, banyak cagar budayanya kan gitu, makanannya enak-enak. Sarana ini juga ya, pariwisata juga ternyata. Iya, pariwisata juga. Jadi event lari itu sekarang disebutnya sport tourism ya. Gitu ya. Gitu. Nanti Pak Firman, Kakak Firman bisa bantu mungkin mengeksplor melengkapi mungkin apa yang disampaikan Sofyan. Jadi 2024 itu awalnya pada saat HUT Korpri bulan November. Kebetulan di akhir tahun itu biasanya ada Multatuli Run. Multatuli Run. Nah, kebetulan di 2024 itu tidak ada. Namun demikian pemerintah memandang
justru lari makin tumbuh. Lebak Runners juga sudah mulai kayaknya bertumbuh. gaya hidup juga udah mulai jadi ini ya, jadi gaya hidup gitu ya. Betul, kami melihat itu, kemudian pemerintah melalui Korpri men-challenge lah Lebak Runners. Bikin event siap nggak gitu. Akhirnya dengan diskusi panjang begitu, karena kami harus menghubungi vendor-vendor, karena kami ingin kualitas event yang ada di perkotaan itu pengalaman larinya teman-teman Lebak Runners kita bawa ke Rangkas, gitu. Sehingga kualitas eventnya bisa setara dengan yang event ada di yang ibu kota. ada di ibu kota, gitu. Dan dibantu dengan teknologi, karena memang Rangkas Bitung itu mungkin salah satu event yang di Banten Selatan ya, di luar Tangerang Raya mungkin, yang menggunakan teknologi timing chip. Sehingga pencatatan waktu masing-masing pesertanya itu tercatat secara sistem. Jadi sih Mas, kalau misalkan lari nih 5 kilo dari start sampai finish, itu catatan waktunya ada. Ada ya. Sehingga bagi akurat. Karena itu pakai teknologi, dan kemudian bagi para pelari yang mencari personal best, catatan waktu, perbaikan gitu ya. Nah, itu cocok. Gitu. Sehingga alhamdulillah kemarin targetnya 1000 kita nggak muluk-muluk itu awalnya ya. Targetnya 1000, tapi animonya banyak. Akhirnya kita di stop di 1200 kemarin itu. Kenapa? Ada kendala di kami menjaga kualitas produksi dari medali dan jersey. Karena penambahan ini kalau terlalu banyak, kita khawatir meleset, sehingga nanti peserta juga yang kecewa gitu. Kami nggak mau terjadi seperti itu, sehingga kami batasi penambahan hanya di 200. Untuk Rangkas Bitung animonya cukup banyak, atau dari event yang 2024 presentasi orang Lebak khususnya dengan di luar Lebak khususnya, banyakan mana nih? Nah, yang menarik itu dari event pertama kita ya, 2024, ternyata kita cek di sistem, ternyata 45% yang mengikuti event kita Rangkas Bitung itu adalah pelari dari luar Kabupaten Lebak. Atau dari mana ya mereka? Media sosial kali ya? Media sosial, the power of media sosial. Dari mulut ke mulut juga kayaknya berpengaruh juga 45% dari luar, artinya sekitar 450 peserta atau 500 peserta itu dari luar Kabupaten Lebak. Dan kemungkinan okupansi rate dari hotel yang ada di Rangkas Bitung itu mungkin bisa mencapai 100%, sehingga kami memandang ini berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Artinya istilah sport tourism tadi mungkin bisa dibilang pas makanya tahun ini kita tingkatin lagi target pesertanya. Rencana 1.500. Kemudian kita tambahkan untuk mengenalkan dunia lari kepada anak-anak sejak dini. Ada kelas kidas. Ada edukasinya. Betul. Nanti di panggung nanti bakalan disampaikannya atau gimana? Enggak, dia lomba lari juga. Ikut lari juga. Iya. Maksudnya segmennya ditambah anak-anak. Usia berapa? Usia 6, 7, 8 itu 200 meter dan usia 9, 10, 11 400 meter. Jaraknya juga disesuaikan ya berarti ya. Betul. Selain mengenalkan, kami juga ingin ada lama tinggalnya atau length of stay dari para pelari ini bisa bertambah. Tadinya mungkin orang tuanya ikut race yang hari Minggu. Nah, dengan bawa keluarga, harapannya yang tadinya 1 malam bisa jadi 2 malam tidur di Rangkas begitu. Yang 45% ini ya. Itu artinya kita tapi simbiosis mutualisme sih itu. Betul. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di kita. Betul. Masya Allah. Oke. Aduh, seru banget nih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal break dulu dan dengarkan beberapa pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Mutatuli. Kalau misalnya sahabat Mutatuli
Tuli pengen tanya-tanya seputar kegiatan lari ini, boleh bisa komentar di live TikTok kita di @radio_tuli_fm, atau misalkan mau DM juga boleh tanya-tanya di IG @mutatuli_fm, atau WA-nya, aduh saya lupa WA-nya sebentar. WA-nya itu adalah di nomor yang seperti biasa sahabat Mutatuli tahu ya, di 0811 8068900900. Sekali lagi ya, di 0811 8068900900. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih ditemani bersama saya Lilo Rohili, dan ditemani ada dua bapak yang luar biasa, talk show bersama komunitas Lebak Runners. Ada Kak Firman Arif Hidayat dan juga Kak Sofyan Hedimawan yang hari ini akan sharing tentang agenda Rangkas Bitung 5K. Nah, ini ada beberapa, baru satu sih sebetulnya. Ada pertanyaan, mumpung tadi sempat nyinggung masalah run untuk anak-anak tadi kan ya gitu. Maya Chan lagi dengerin info, katanya ada juga cabang run anak-anak. Bisa dijelasin seperti apa? Oke. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak ada usia 678 itu dengan jarak 200 meter. Oke. Dan usia 8, 9, 10 dengan jarak 9, 10, 11 dengan jarak 400 meter. Nanti untuk larinya itu dicampur tetap? Dibagi kategori. Yang usia 678 dulu, baru usia 9, 10, 11. Apa namanya? Laki-laki perempuan dicampur. Misalnya suruh lari dulu, yang anak-anak dulu. Ya. Setelah lari, dilanjut yang kategori berikutnya gitu ya. Betul. Oke, siap. Terus. Itu di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus. Oke. Rutenya dari alun-alun. Kemungkinan lurus ya ke arah Dinas Koperasi KPU ke situ. Itu karena dari Air Mancur sampai ke Dinas Koperasi itu 200 meter. Oke. Jadi kalau bolak-balik itu 400 meter. Udah batas. Batas itu maksudnya bolak-balik ya? Bolak-balik. Oke. Siap. Anak kecil mah mesti ada hadiah, Pak. Ada dong. Ada. Yang menarik bukan hanya hadiah, kita juga didukung. Kebetulan kemarin baru confirm ada sponsor dari Taro. Oke, siap. Merek Ciki itu ya. Siap. Alhamdulillah. Mereka nanti ada buat refreshment, mereka ngasih beberapa snack gitu ya. Beberapa snack juga buat anak-anak. Kemudian akan buka booth, ada apa namanya, bonekanya itu ya. Ada gimmicknya ya. Badut. Siap. Wah, menarik ya. Oke. Nanti kan pas pelaksanaannya kan ini ya, kondisinya gimana? Kan nanti mereka datang bersama ibu dan ayahnya gitu ya. Betul. Kira-kira untuk mengantisipasi segala crowded gitu ya, hilangnya anak dan sebagainya, itu kan harus diantisipasi juga ya. Gimana ini untuk mengatasi itu? Jadi sepanjang rute itu akan kita kasih barricade besi pembatas dari mulai start sampai, kan ada ketemu perempatan tuh Basnas. Nanti kita ketutup pakai barricade ya. Untuk sisanya yang ke sana akan kita tutup pakai kon di pinggir, dan itu akan dijaga oleh marsal dari teman-teman komunitas Lebak Runners sepanjang rute itu. Oke. Sehingga insya Allah aman lah, dan orang tua masih tetap bisa dampingi di pinggiran itu. Melihat bisa ikut lari juga lah sambil menyemangati. Oke. Insya Allah ya aman ya. Jadi sahabat Mutatuli, kalau misalnya nanti eventnya jadi, sudah ACC, sudah oke, nanti jangan lupa ikutan ya. Oke. Kita lanjut ke ini aja deh, langsung ke yang untuk agenda di tahun 2026 berarti ya sekarang ya. Oke. By the way, ini dulu deh sasarannya untuk kegiatan Rangkas Bitung 5K ini dari kalangan mana aja kira-kira? Untuk sasaran yang pertama itu dari karena brandnya Korpri, tentu yang pertama member Korpri dan ASN nasional. Kebetulan kami kemarin sudah komunikasi dengan Korpri nasional, dan Korpri nasional secara
lisan sudah mendukung dan akan menerbitkan surat edaran untuk teman-teman Korpri kabupaten kota yang lain bisa turut hadir meramaikan kegiatan Korpri Rangkas Bitung. Terus yang kedua masyarakat umum, yang ketiganya nasional runners ya, pelari-pelari elit. Karena tahun yang pertama itu kita hadir beberapa pelari elit ya. Robi Sianturi, pemegang rekor nasional dan Asia Tenggara itu hadir di kita. Apa yang menjadi pertimbangan menghadirkan para pelari-pelari yang sudah berkompeten? Dengan hadirnya pelari-pelari elit, mudah-mudahan ini bisa jadi magnet untuk masyarakat luas secara umum di luar Kabupaten Lebak bisa turut hadir meramaikan event ini, sehingga target-target kita, target peserta, target ekonomi kita bisa tercapai. Makin banyak peminatnya ya. Kemudian yang lokal tentu komunitas, influencer juga. Beberapa influencer lari dari Jakarta juga datang ya. Turut hadir dan kita komunikasikan. Alhamdulillah mereka bisa hadir. Kemudian konten dong pastinya. Pasti. Karena promosi. Sebelum event juga bikin konten pasti. Ada kompensasi. Malahan mereka ada yang ingin jadi peser ya. Ada yang ingin jadi peser. Kemudian mahasiswa, masyarakat dan anak-anak tentu. Siap. Nah, lanjut ke agenda nanti 2026 apa nih yang bisa di-sharing untuk sahabat Muda Tuli? Spill dikit dan lain sebagainya. Silakan. Agenda. Kan kalau tadi kita sudah ngomongin yang tahun 2024 ya. Oke, untuk yang tahun ini gimana? Nah, untuk yang 2026 kita event kedua, sehingga ada beberapa hal yang ingin kita tingkatkan. Yang pertama, jumlah peserta kita tingkatkan targetnya. Dari kemarin 1.200 kita targetnya 1.200. 200-nya anak-anak KIDAS. Hari ini mungkin sudah sekitar 40-an ya yang daftar anak-anak kurang lebih 40-an yang total ya sudah masuk 400 orang peserta sekarang. Alhamdulillah. Kemudian dari sisi kualitas event tetap kita pertahankan, kita menggunakan timing chip. Kemudian kualitas jersey juga kita tingkatkan dengan vendor dari Bandung. Dan yang menarik, yang eksklusif adalah medalinya. Medali kenapa Pak? Medalinya dari logam, kemudian akan kita impor. Masya Allah. Jadi ayo masyarakat ikut Rangkas Bitung karena tahun ini spesial. Kualitas jersey kita tingkatkan, kualitas event kita tingkatkan, medali pun kita tingkatkan. Supaya masyarakat bisa lebih puas, lebih tertarik juga. Betul, ya, dan kami ingin membranding bahwa Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung bukan Rangkas Bitung yang dulu. Jadi nggak ada lagi tuh istilah tertinggal itu ya. Betul. Bisa loh kita. Iyalah. Apalagi kita launching juga di Bintang 4 kan kemarin di Grand Asia. Jadi bukan karena kami banyak uang sebetulnya, bukan karena kami gaya-gayaan gitu ya, semata-mata kami ingin menunjukkan kepada masyarakat secara luas bahwa Kabupaten Lebak bukan yang seperti yang dulu lagi. Karena amanat Pak Bupati juga kan Lebak harus maju, harus berkembang gitu ya. Dan yang berikutnya kami juga ingin memberikan trust, kepercayaan kepada calon-calon peserta, kepada para komunitas gitu ya, dengan kita launching di hotel Bintang 4 dengan kehadiran beberapa influencer, sponsor dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa memberikan trust, kepercayaan kepada panitia, kepada pemerintah dan komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Alun-alunnya sudah bagus, sayang banget kalau nggak dimaksimalkan berarti ya. Ini Pak Bupati di jalan udah bagus, lecir kan, alun-alun sudah bagus, ya harus kita tunjukkan lah kepada masyarakat luas. Harus ada daya tarik pastinya ya. Betul. Ada artis tertentu yang diundang atau barangkali mungkin jutaan rupiahnya yang mau disampaikan, silakan boleh. Untuk hadiah total 105 juta rupiah. Totalnya segitu. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama kategori nasional putra.
Yang kedua nasional putri itu juara 1 sampai dengan 10. Kemudian kelas master usia 45 plus. 45 ada juga plus ada. Masya Allah. Master plus putra dan putri, kemudian pelajar putra dan putri, kemudian kelas ASN juga ada. Putra dan putri dan anak-anak yang tadi. Kalau ada orang yang minat ikutan ini, kayak saya masih awam gitu ya, pengen deh ikutan ini gitu ya buat seru-seruan gitu. Nah, betul. Kira-kira dapat fasilitas apa aja nih yang bisa didapatkan? Ayo, Sofyan. Iya, sekalian informasi untuk event kita yang Rangkas Bitung 5K 2026 ini. Tiket untuk yang kategori 5K, untuk yang kategori umum ya, yang umum itu harganya 200.000. Untuk pelajar itu 175.000. 175.000. Untuk kidas itu 150.000. Nah, pertanyaannya kemudian dapat apa? Dapat apa tuh bayar 200.000 tuh kita dapat pelari dapat apa sih gitu. Nah, benefit yang bisa didapatkan oleh teman-teman runner, pelari gitu ya. Mereka akan dapat jersey tentu dengan kualitas yang baik lah gitu ya. Karena kita mau jersey kita tuh bisa dipakai harian sama teman-teman pelari. Kemudian dapat respect ya refreshment, water station, kemudian medali, kemudian ada bib yang sudah ditanam chipnya. Ya, jadi semacam apa itu? Itu untuk pencatatan waktu secara otomatis, jadi secara digital lah gitu. Jadi nanti teman-teman pelari ketika melewati garis start, dia udah tercatat tuh. Kemudian nanti ada checkpoint juga nanti mereka tercatat otomatis. Pas finish pun nanti tercatat otomatis. Jadi ketahuan secara secara faktual tuh dia lari 5 km berapa menit ya. Sorry kalau saya awam, bentuknya kayak apa tuh? Kayak clip on gitu atau gimana? Enggak, atau gimana dia coba? Ditempel. Secara jadi gambaran. bib itu kan dia dari kertas gitu ya. Kertas. Nanti si chipnya itu ditempel menggunakan foam, styrofoam gitu. Nah itu dia nggak boleh patah tuh, nggak boleh dilekuk. Nggak boleh dilekuk, pokoknya itu untuk pencatatan waktunya dia. Nanti kita pasang sensor di gate start, kemudian nanti ada di checkpoint. Di checkpoint itu biasanya di kilometer 2,5 gitu. Bentuknya kayak papan gitu ya? Kecil sih. Kecil. Paling ya segini lah ukuran. Nanti dipasang di badan mana nih? Di dada. Ya. Karena itu nomor dada kan, dia harus pasang di dada. Maksudnya sekalian dengan nomor dadanya. Ya. Jadi chipnya itu di nomor dada, bib itu nomor dada. Siap. Di nomor dada. Iya, saya awam kan ya istilah seperti itu ya. Nanti ada produk sponsor juga. Jadi dari 200.000 itu sebetulnya yang kembali ke peserta, ke pelari itu nilainya lebih dari 200.000. Masya Allah. Gitu. Apalagi kalau dapat hadiahnya ya. Ya, dari mulai jersey, medali, produk sponsor, water station, refreshment kan gitu. Iya, lepas dari segala macam fasilitas, tentu yang lebih tidak kalah penting adalah keseruan untuk ikutan event tersebut ya, gitu ya, yang jarang-jarang terjadi gitu ya setiap harinya. Nah kemudian sejauh ini tanpa menyebutkan merek gitu ya, sudah ketemu sama vendor-vendor apa saja nih untuk mendukung kegiatan ini kira-kira? Ya, untuk sponsor sih masih pada proses lah ya, tadi masih lobby. Ya, masih proses. Ada beberapa produk yang sedang terus menjalin komunikasi, dari mulai produk isotonik, air mineral, kemudian tadi kalau untuk yang kidas kita alhamdulillah sudah confirm. Ada Ciki-cikian ya. Cikitaro tadi mereka sudah siap support kita. Gak apa-apa ya. Yang lain masih on proses kita masih. Tapi sejauh ini ya sudah ada 2 brand lah yang sudah confirm gitu, untuk support
ya tadi untuk benefit buat si peserta tadi. Alhamdulillah. Oke. Ya, untuk sahabat Mutatuli kita undang lagi, barangkali kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh langsung chat aja di WA kita di 0811 8068 900, sekali lagi di 0811 8068 900, atau kita lagi live TikTok nih, boleh komentar langsung di situ. Kemudian juga boleh kalau malu-malu boleh di DM aja di IG kita di @mutatulifm gitu. Sekarang saya ke Pak Firman nih. Pak Firman, Boleh. kira-kira kalau misalnya sukses nih di tahun ini, apakah nanti ini akan terus berlanjut atau mungkin ada strategi yang lainnya supaya tetap diminati oleh orang banyak? Silakan. Kami tidak mau berandai-andai itu sukses atau tidak, tapi kami tentu berharap, ya kami berharap dan berikhtiar, mudah-mudahan ini sukses. Amin. Dan tentu kami berharap sebagai insan olahraga yang hobi lari gitu ya, ini bisa terus berlanjut, akan bisa ditingkatkan terus kualitas event, jumlah peserta, dan utamanya dampak-dampak ekonomi kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Karena ribuan orang datang ke Rangkas, otomatis ada beberapa impact ya, akomodasi, kemudian mobilitas peserta, kemudian UMKM dan juga lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan, mendongkrak. Oke, siap. Kemudian apalagi ya kira-kira? Kira-kira kalau misalnya ini nanti aja deh. Kita break aja dulu ya sambil kita mikir-mikir kira-kira bentuknya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89. Saya ingetin lagi untuk sahabat Mutatuli semuanya di 0811 806 8900 atau bisa DM di @mutatulifm. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.FM, cerdas, informatif, dan solutif. 89.FM, cerdas, informatif, dan solutif, masih temani bersama saya Lilo Royli, dan masih talk show bersama teman-teman dari komunitas Lebak Runners. Ada Kak Firman dan juga Kak Sofyan yang hari ini akan sharing mengenai Road to Rangkas Bitung 5K 2026. Nah, kalau tadi sudah disampaikan beberapa hal mengenai eventnya di tahun 2026 ini. Kira-kira kalau misalkan orang mau ikutan agenda ini, apa saja kelebihan yang bisa ditawarkan? Mau siapa? Mau Kak Firman atau Kak Sofyan? Silakan. Oke, yang pertama, yang pasti event ini trusted lah. Dipercaya karena kita insya Allah full support dari pemerintah daerah melalui Korpri, kemudian perbankan daerah juga insya Allah support, kemudian kami melibatkan beberapa komunitas atau lintas komunitas. Selain komunitas lari juga kami melibatkan komunitas sepeda, kemudian komunitas jejak sejarah ya, karena kami menawarkan juga nanti kepada para pelari ada city tour. Oh, city tour. Betul. Jadi after running itu nanti. Sebelumnya. Jadi masyarakat yang datang hari Sabtu sebelum lari hari Minggu diajak keliling dulu. Nomor peserta, nanti kita tawarkan mau keliling ke wisata sejarah yang kita punya. Yang pertama museum, yang kedua batik, yang ketiga water torrent. Yang dekat area sekitar alun-alun aja gitu ya. Betul. Siap. Kalau naik BBCan boleh ya? Bisa juga ya, difasilitasi ya insya Allah ya. Yang berikutnya apa yang menarik di kita, yang pasti bagi sponsor juga exposure-nya jelas di sosial media gitu ya. Yang berikutnya rutenya itu insya Allah steril clear dari kendaraan. Jadi sepanjang 5 km itu insya Allah kita sterilisasi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres, gitu, dengan Pak Dandim agar event ini kemudian mendapatkan dukungan lah
dari aspek keamanan. Kemudian yang berikutnya juga engagement dengan masyarakat setempat. Jadi yang menarik dari event yang sebelumnya itu ternyata yang dari luar itu bisa disebut Rangkas kotanya ramah pelari lah. Oh gitu. Jadi biasanya kan kalau di kota-kota besar kalau ada ditutup, tato berisik gitu ya. Banyak kendaraan. Di sini justru orang merespon. Jadi sepanjang rute ini rame nih. Sekolah-sekolah, kemudian RT, RW, perkampungan yang di dalam itu pada keluar. Menyambut gitu ya. Menyoraki para pelari, memberikan semangat. Itu yang menarik. Kemudian harga tiket. Harga tiket juga ini terjangkau. Insya Allah terjangkau. Kalau kita komparasi dengan di tempat lain, ya di kota-kota besar 5 kilo itu sudah di atas 300.000. Sedangkan benefit yang diterima oleh para pelari itu lebih dari 200.000. Lebih besar dari itunya harga tiketnya ya. Kemudian dokumentasi juga kami menggunakan aplikasi Fotoyu. Jadi orang habis lari tinggal buka Fotoyu, ada mukanya tinggal di-download. Gitu. Masya Allah, dipermudah segala sesuatunya ya. Betul. Kemudian hadiahnya insya Allah kompetitif. Insya Allah kompetitif. Kemudian Respect Collection dan Rest Village-nya ikonik. Jadi bagi masyarakat yang di luar Lebak jangan khawatir. Tempat pengambilan respeknya ada di Pendopo Bupati. Insya Allah kami juga sudah ngobrol dengan Pak Bupati. Jadi kan ikonik sekali lah, bangunan bersejarah. Kemudian kami juga akan city tour dan banyak dukungan UMKM dan artis-artis lain. Insya Allah memberikan kenyamanan dan keamanan ya. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan terbaik bagi para pelari yang di luar Kabupaten Lebak. Apalagi yang dari Kabupaten Lebak. Butuh media partner gitu apa gimana? Iya dong. Iya dong pastinya ya. Insya Allah Mutatul FM menjadi media partner. Boleh. Welcome, harus sponsor juga. Jangan dong, partner aja. Partner juga. Tadi keamanannya udah diantisipasi. Nah sekarang kesehatannya nih kan lari juga kan menghindari cedera, atau memang mungkin sharing pengalaman kemarin, ada nggak sih beberapa hal yang harus dihindari atau ada kejadian cedera atau bagaimana gitu, di sharing aja. Dari aspek kesehatan kami menyiapkan beberapa titik karena di sepanjang lintasan 5 kilo itu ada rute yang menanjak gitu lewat pengadilan sehingga di sepanjang rute 5 kilo itu ada 2 water station di kilometer 2 dengan 4. Nah di situ kami siagakan ambulan dan tenaga kesehatan. Plus di titik kritis di tanjakan dan di finish. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh peserta lari. Dan lupa yang menarik, kategori 5 kilo ini ramah bagi para pelari pemula. Ramahnya di bagian apanya nih? Dari sisi waktu, cut off time atau waktu finish yang maksimal itu 1,5 jam. Sehingga dengan jalan agak cepat juga masyarakat masih bisa nyampe begitu. Serunya begitu. Ramah pelari pemula lah. Kelasnya. Dari semua pengalaman yang ada, ini juga untuk antisipasi aja sih ya gitu. Kira-kira yang biasanya muncul cedera itu cedera apa gitu, dan tips apa yang harus dilakukan oleh peserta gitu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Boleh? Silakan. Kalau sepengalaman kita di lari itu biasanya kebanyakan keluhan tuh kram. Kemudian kelelahan karena dehidrasi gitu ya. Tapi kalau untuk kategori 5K, insya Allah sih aman kalau kategori 5K. Walaupun nggak aman amat karena biasanya di kategori 5K ini kategori bisa dibilang apa ya? Kategori kelas neraka mungkin kalau karena orang pengennya ngebut gitu, pengennya ngebut. Ya paling itu
kelelahan, ya, kemudian kram, dehidrasi lah gitu ya. Okay. Tapi di 2024 alhamdulillahnya kita sedikit kasus ya, hanya ada ya paling kelelahan biasa, itu pun dari kategori pelajar karena mereka mungkin nge-push dan nggak sampai penanganan yang sampai gimana, mereka hanya ringan aja. Alhamdulillah. Jadi kelelahan ringan ya sampai finish udah selesai lah gitu. Siap. Nggak ada yang berarti alhamdulillah. Ya. Walaupun kan panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi menjaga kan juga harus datang dari pribadinya kan ya. Betul. Gitu. Jadi makanya kita kasih tips gimana caranya supaya prepare-nya lebih matang gitu ya. Oke, kemudian sempat lupa tadi mau nanya tentang temanya tahun ini atau tahun sebelumnya temanya apa, lalu tahun ini adakah tema khusus gitu? Gambar atau filosofi tersendiri gitu kenapa ngambil tema tersebut? Temanya kita run, grow, and healthy together tahun lalu, dan kita masih gunakan tema itu karena memang nampaknya masih relate dengan kondisi sekarang. Kami ingin mengajak masyarakat untuk terus berlari. Kami juga ingin teman-teman komunitas juga tumbuh terus. Kami juga ingin Korpri, pemerintah daerah juga bertumbuh terus, dan kami ingin semuanya nanti pada akhirnya sehat bersama-sama gitu. Kira-kira filosofinya seperti itu mungkin. Cukup filosofis lah ya. Tapi memang betul ya, impactnya berasa banget ke kita gitu ya. Paling kalau sudah bicara tentang kesehatan bersama gitu. Oke, kemudian kalau misalkan ada nih yang pengen ikut join terus pengen nanya-nanya, ruang mana yang dibuka, misalnya medsos atau apa, boleh disebutin deh, silakan. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya gitu. Teman-teman pendengar Multatuli FM bisa follow IG-nya, Instagram-nya event Rangkas Bitung, run K5 Bitung _ atau ikuti dan bertanya ke IG-nya Lebak Runners. Lebak Runners. Atau di Korpri juga bisa. Kita sering collab biasanya 3 akun media sosial itu. Siap. Oke, jadi kalau di sana ya sahabat Multatuli, dan nanti insyaallah direspon dengan cepat ya. Insyaallah. Ini kan namanya Run 5K. Nanti kalau misalkan ada event berikutnya nambah gitu ya, akan berubah jadi nantinya Run 7K gitu atau gimana? Jadi memang secara etimologis ya, Run K5 Bitung, lokasi acaranya di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Yang kedua, event larinya 5K. Sehingga tapi kita balik menjadi K5 Bitung, sehingga penyebutannya bisa Rangkas Bitung aja. Terkesan S gitu ya, 5 itu. Cuman yang jadi masalah kalau udah nambah jadi 10K, jadi gimana? Rankio gitu ya. Paksa juga kayaknya. Run K5 Bitung 10K lah kalau. Atau maraton juga bisa. Iya. Iya, makanya bisa disetting lah ya. Yang pasti kami ingin nama Rangkas Bitung itu terus tetap ada ya. Kita dorong, kita angkat sama-sama oleh kita warganya sendiri. Siap. Oke. Wah, seru-seru banget nih sahabat Multatuli obrolan kita hari ini. Yang hari ini kebetulan stay tune atau lagi ikutan nonton kita di live TikTok, boleh bertanya di komentarnya di situ langsung ya. Dan lewat WA juga boleh di 0811 8068 900. Masih ada satu interval lagi, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Rangkas Bitung 5K ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih teman bersama saya Lilo, dan juga ada Kak Firman dan juga Kak Sofyan dari komunitas Lebak Runner yang nanti akan menyelenggarakan agenda Rangkas Bitung 5K 2026. Nah, ini untuk sesi terakhir, barangkali mau ada tambahan dari Kak Firman dan juga Kak Sofyan untuk event di tahun ini, atau boleh deh closing statement juga, atau boleh ngajak juga kepada seluruh pendengar yang hari ini lagi dengerin dan juga lagi lagi menonton kita di live TikTok. Mangga. Yeah. Buat para pendengar Multatuli FM,
Ayo kita mulai bergerak, kita seru-seruan, jangan berpikir, aduh saya kan belum bisa lari nih, saya belum biasa lari nih, waktunya masih ada, karena kegiatannya akan diselenggarakan tanggal 2 Agustus, masih banyak waktu buat latihan, kan gitu ya, nggak usah cepet-cepet, yang penting mau bergerak, mau seru-seruan, mau lebih sehat, ayo ikut Rangkas Bitung 5K 2026. Untuk yang sudah terbiasa lari, yang udah kebut-kebutan larinya mau ngejar personal best, di sini juga bisa. Jadi gaskeun ya. Tinggal follow IG Run K5 Bitung _ nanti di situ udah ada link pendaftarannya, tinggal diakses, nanti tinggal registrasi, udah bayar selesai. Masuk email, nanti ada email konfirmasi. Nanti biasanya suka masuk grup enggak. Jadi nanti mereka dapat email konfirmasi, ada barcode-nya. Nanti itu untuk pengambilan perlengkapan lomba di H-1 biasanya. Siap. Gitu. Dipertegas lagi berapa untuk masuk segala macamnya? Untuk harga tiketnya yang kategori umum nasional itu 200.000, kemudian untuk kategori pelajar itu 175.000, dan untuk kategori kidas itu 150.000. Benefitnya bisa dipastikan lebih dari 200.000 yang diterima oleh pelari. Dapat serunya, dapat sehatnya, dapat silaturahminya, ada hiburannya, ada door prize-nya. Kalau untuk hadiah tahun ini pokoknya luar biasa. Tapi kalau hadiah juara itu kayaknya buat jatahnya atlet-atlet ya. Kalau kita kejar atlet repot. Karena tahun lalu 2024 juara pertama untuk kategori nasional itu kategori umum itu 5 kilo waktunya 15 menit. Masya Allah. Bisa dibayangkan cepet ya. Banget. 5 kilo lari 15 menit udah kayak apa tuh. Kalau yang nggak biasa ya udah jantungnya copot lah. Iya. Oke. Pak Firman mungkin mau menambahkan? Iya, warga Lebak khususnya, mari kita sukseskan, kita ramaikan kegiatan ini. Kalau mau event lari yang berkualitas, nggak usah jauh-jauh dulu ke Jakarta, cobain dulu Rangkas Bitung. Insya Allah seru, insya Allah yang tadi disampaikan hadiahnya banyak, door prize-nya banyak, seru lah pokoknya. Rutenya steril, full ciring sepanjang rute. Full ciring, insya Allah ada 14 titik kita siapkan ciring dari masyarakat. Jadi insya Allah seru lah. Seruan. Siap. Semoga acaranya sukses ya Pak Firman dan juga Kak Sofyan, dan juga semoga nanti targetnya tercapai, para pesertanya banyak gitu ya. Terima kasih sudah mampir ke Mutatuli, terima kasih sudah sharing tentang agendanya. Mudah-mudahan ini menjadi terima kasih kembali. Terima kasih Mutatuli. Sama-sama. Jangan lupa media partner. Asik. Ya, mudah-mudahan nanti agendanya lancar dan juga ini bisa memberikan value untuk masyarakat umumnya ya. Baik sahabat Mutatuli, demikian talk show kita bersama komunitas Lebak Runner. Insya Allah kita lanjut lagi Mutatuli sore sampai dengan pukul 18. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.